Halo Sobat Hijau, kalian ngerasa gak sih kalau belakangan ini udara di Jakarta tuh gak enak banget? Apalagi kalau siang-siang berasa gerah dan berdebu gitu, jadi bikin susah nafas. Penyebab kenapa udara di Jakarta gak enak itu karena ternyata berdasarkan dari situs IQR seperti dikutip dari kompas.com, indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 155 dengan polutan utama PM 2,5 dan nilai konsentrasi 63,9 mikrogram per meter kubik. Angka ini menyatakan bahwa udara di Jakarta dinyatakan tidak sehat, terutama bagi orang-orang yang sensitif. Gak heran kalau kita pas di luar ngerasa pengap dan susah nafas, karena memang seburuk itu kualitas udaranya. Udara saat pandemi 2 tahun lalu dinilai jauh lebih bersih daripada saat ini, sebab aktivitas di luar ruangan sangat dibatasi. Jadi jarang banget kendaraan bermotor lalu lalang. Akibat dari kualitas yang buruk ini bisa mengancam kesehatan, terlebih buat anak-anak yang imunnya masih belum kuat, jadi gampang sakit. Karena itu disarankan untuk kita memakai masker pada saat keluar rumah. Terus, ada nggak sih cara kita buat menciptakan kondisi udara yang bersih lagi? Tentu saja ada. Salah satunya yang utama adalah membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi, kalau kita bisa mulai naik transportasi umum atau sepedahan, bisa juga beralih ke transportasi yang lebih eco-friendly, seperti mobil atau motor listrik. Nah, selain itu ternyata ada juga loh yang mengadakan campaign terkait dengan kehidupan yang ramah lingkungan atau biasa disebut eco-living. Seperti yang akan kami share kali ini, yaitu seputar event yang bertajuk Pondok Indah Eco-Living Fest 2023, di mana event ini diadakan oleh warga Pondok Indah yang bertujuan untuk mengajak warga Pondok Indah agar ikut serta dan berperan aktif dalam menjalankan program peduli lingkungan. Event ini merupakan kegiatan yang bersifat edukasi, santai tapi juga menyenangkan. Banyak banget kegiatan yang ada di event Pondok Indah Eco-Living Fest ini. Di antaranya adalah zona workshop di mana kita bisa membuat sabun dan lilin organik, lalu ada eco-print dan masih banyak lagi. Zona permainan anak, berbagai kreativitas dari barang bekas dijadikan sebuah karya yang berguna. Ada zona bazar, ini terdiri dari berbagai bidang usaha yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Zona UMKM, tentu saja yang satu ini nggak akan lupa untuk mempromosikan produk-produk UMKM agar lebih dikenal banyak orang. Panggung utama, sajian hiburan musik, tari-tarian, dan talk show seputar lingkungan. Untuk itu, yuk kita intip suasana di Pondok Indah Eco-Living Fest 2023 ini. Check it out! Kak, sebelumnya boleh kenalan, namanya siapa? Ina, boleh tahu nggak sih detail produk yang kakak jual ini apa aja ya? Jadi kita ini lebih mengutamakan handmade ya, bukan mesin, tangan. Iya, buat tangan ya? Ya, ini semua pekerjaan tangan. Okay. Karena itu tidak ada produk yang kembar. Oh, oke. Jadi karena beda satu-satu dikerjain. Dan ini prosesnya panjang sekali. Jadi yang satu baju kalau kamu tanya jadinya berapa lama mulai kain sampai jadi baju ini. Dari kain putih aku bawa ke tukang jahit. Aku suruh bikin satu mode, dia akan bikin dengan size SML. Balik ke aku dengan kondisi baju sudah jadi tapi warna putih. Jadi sekarang setelah jadi, aku lihat baju putihnya, aku gambar, mau gambar bunga atau daun atau garis, itu aku bisa simetris, mau tangan kiri sama mau di tengah bisa bundar atau di belakang, itu aku bisa atur. Oh, oke. Habis gambar, aku jahit. Baru dijahit. Setelah dijahit kita tarik. Habis ditarik, dicelup, diwarna. Mau warna merah, mau warna biru, mau hijau, terserah kita mau kasih warna. Setelah dicelup, ada proses buka benang. Itu bisa bikin bolong baju. Karena kan gunting kita
waktu buka benang itu kegunting. Itu proses yang agak rumit. Jadi prosesnya bikin mahal ya Bu, karena kan lama. Tapi gitu. di Indonesia itu handmade itu kadang tidak dihargai. Iya betul. Itu yang saya sedih gitu. Terus apa yang membedakan produk Ibu dengan produk yang lain? Jelas beda karena motifnya aja udah beda. Kalaupun mau dibikin mesin dengan produk Shibori, Iya. kamu pasti akan beda, jelas akan beda. Karena handmade itu akan jauh lebih detail. Ya. Oke. Dan yang hal kecil-kecil itu kita bisa lakukan di mesin belum tentu bisa. Betul. Nah kalau dibanding dengan produk yang lain lagi baju, mereka sudah bermotif, mereka tinggal suruh tukang jahit motong-motong. Kalau aku enggak loh, aku Harus yang desain dulu, motifnya. lalu Nah, dijahit. itu ada orang-orang yang aware masalah itu, jadi mereka menghargai, tapi itu nggak banyak. Ya itu aja sih tingkat kesulitannya aku di situ. Kenapa sih kakak ikut berpartisipasi di acara Eco Living ini? Pertama karena event ini cukup menarik ya, karena outdoor. Pertama itu, dan dia bisa mengkombinasikan dengan kayak tadi kuda lewat ya, Iya. dimana di ruangan indoor nggak mungkin bisa dilakukan. Oh iya. Jadi Dulu sangat yang- friendly banget ya Bu acaranya Betul, juga. bisa duduk-duduk di rumput dengan bantal-bantal tebal, Iya. dimana kita nggak bisa itu kita temuin di indoor. Iya. Pendapat kakak terkait dengan event ini tuh apa sih gitu? Pengennya ada acara ini lagi atau gimana? Oh iya dong, aku suka sih. Tahun 2018 aku ikut juga. Oh pernah ada sebelumnya, berarti ini Setiap bukan yang pertama tahun. kali. Oh setiap jadi 2018 ya? 2020 pandemi kan. Jadi baru sekarang ini aku ikut lagi. Dan kebetulan bagusnya tuh mereka pakai IO yang berbeda selalu. Nggak apa-apa, bagus sih. Cuma kenapa sehari? Oh iya. Jadi Sayang. Oh, jangan sehari. durasinya lebih panjang. Sehari itu terlalu Mepet capek. ya? Capek banget. Kita langsung loading lagi ntar malam, Oh iya benar. kan? Tuh, terima kasih atas kesempatannya ya Kak. Maaf kalau nggak nyambung ya. Iya. Terima kasih. Diedit ya yang aku ngomong baru. Jadi banyak banget cara buat kita masyarakat yang tinggal di daerah urban Jakarta untuk bisa andil dalam melestarian lingkungan. Contoh sederhananya dimulai dari nggak buang sampah sembarangan dan naik transportasi umum. Memang kalau cuma 1 atau 2 orang rasanya lama. Tapi untuk kedepannya kita berharap bisa terus menghirup udara yang sehat. Halo, perkenalkan aku Anissa. Saya Melisa. Saya di masa Pamungkas. Aku mau jelasin sedikit tentang alasan kenapa akhirnya kita memilih topik lingkungan ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman semua. Kan betapa pentingnya menjaga lingkungan. Karena Kita ngeliat belakangan ini pasti juga teman-teman tahu berita-berita tentang polusi udara, terus juga kesehatan udara di Jakarta itu atau kondisi udara di Jakarta itu mungkin lagi nggak baik. Kita jadi mikir nih, ada nggak sih langkah-langkah yang dilakukan untuk sekiranya bisa mengurangi polusi di Jakarta, atau Mungkin buat mengingetin masyarakat lain gitu untuk peduli sama lingkungan. setelah kita cari-cari akhirnya kita menemukan sebuah event di daerah Pondok Indah yang diberi nama Pondok Indah Eco Living Fest. Yang menariknya adalah event ini diadakan sendiri oleh warga Pondok Indah, bukan dari pemerintah atau komunitas tertentu. Dan event ini diadakan di Taman Komplek, tepatnya di Taman Puspita Indah. Dan di sana itu ada apa aja? dan ternyata di sana menarik banget, eventnya outdoor, tapi fasilitasnya lumayan lengkap dengan ada toilet, ada musola, ada tempat cuci tangan khususnya untuk orang-orang di setiap sudut. Lalu ada bazarnya juga banyak, makanannya juga enak-enak. Dan Kita pengen buat teman-teman, yuk kita mulai jaga lingkungan di sekitar kita, mulai dari hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya, atau bisa kalau mungkin teman-teman bisa memilih atau memilah sampah, yuk kita mulai dari sekarang untuk juga menghemat air, menghemat listrik, dan pastinya teman-teman harus naik transportasi umum karena itu adalah bentuk nyata dari kita semua masyarakat untuk mewujudkan sebuah udara di Jakarta yang mungkin bisa lebih sehat dari yang sebelumnya. So, semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. See you.